Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok untuk mata kuliah akuntansi pertanian, yaitu Indah Bagus Dini, Monica Seli Andini, dan juga Widi Galuh Triyanti. Di sini kami ingin membahas mengenai industri perkebunan kelapa sawit. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencarian, sumber utama pangan, maupun sebagai penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana semua itu ditinjau dari cakupan komoditasnya yang meliputi berbagai jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim. Selanjutnya yaitu ada hasil produksinya, yang merupakan bahan baku industri atau ekspor, sehingga pada dasarnya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan subsektor lainnya. Dan juga ada pengusahaannya. Sebagian besar dikelola atau dikerjakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang tersebar. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang berkembang pesat saat ini dan cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan subsektor perkebunan yang menarik perhatian serius pemerintah, pihak investor, serta petani terutama sejak dekade 1990-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit terdiri dari perkebunan besar negara, namun pada tahun yang sama pula dibuka perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat melalui pola PIR atau perkebunan inti rakyat, dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Kelapa sawit memiliki peranan dalam pembangunan perekonomian nasional, yaitu sumber pendapatan non-migas nasional, sumber kesempatan kerja, dan juga sumber energi. Kelapa sawit merupakan produk pertanian yang strategis sebagai sumber minyak nabati dengan produksi 4,9 ton per hektar per tahun yang dikutip dari FAO atau Food and Agriculture Organization yang memiliki arti organisasi pangan dan pertanian. Produktivitas yang tinggi menjadikan kelapa sawit kompetitif sebagai alternatif minyak yang dapat digunakan oleh industri makanan, kosmetik, produk kesehatan, biofuel, dan biodiesel. Yang dikutip dari Kemenperin, yaitu Kementerian Perindustrian. Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati yang paling efisien dan banyak tumbuh di daerah tropis. Saya Monica Seli Andini, NPM 19755027, akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai aspek kualitas produk minyak kelapa sawit. Aspek yang pertama, yaitu berhubungan dengan kadar dan kualitas asam lemak, kelembaban, dan kadar kotoran. Kemudian aspek yang kedua, berhubungan dengan rasa, aroma, dan kejernihan, serta kemurnian produk. Standar mutu minyak kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua arti. Yang pertama, benar-benar murni dan tidak bercampur dengan minyak nabati lain. Kemudian, mutu minyak kelapa sawit tersebut dapat ditentukan dengan menilai sifat-sifat fisiknya, yaitu dengan mengukur titik lebur angka penyabunan dan bilangan yodium. Yang kedua, pengertian mutu sawit berdasarkan ukuran. Dalam hal ini, syarat mutu diukur berdasarkan spesifikasi standar mutu internasional yang meliputi kadar ALB,
air, kotoran, logam besi, logam tembaga, peroksida, dan ukuran pemucatan. Kelapa sawit merupakan sumber bahan baku penghasil minyak terefisien dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya sebagai biodiesel. Karena secara garis besar, buah kelapa sawit terdiri dari daging buah yang dapat diolah menjadi CPO dan inti yang dapat diolah menjadi PKO. Produk-produk turunan minyak sawit yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel, di antaranya CPO, CPO low grade, PFAD, dan RBD. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 9 sampai dengan slide 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Galuh Triyanti, NPM 19755037. Pohon kelapa sawit adalah tanaman produktif yang memenuhi kriteria 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Yang ketiga, memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Kemudian, perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 16, yaitu PSAK aset tetap. Oleh karena itu, pada saat pengakuan pohon kelapa sawit diukur pada biaya perolehannya, dan setelah pengakuan diperlakukan dengan model biaya atau model revaluasian. Akan tetapi, hasil dari tanaman produktif yang merupakan produk agrikultur akan termasuk dalam lingkup PSAK 69. Hasil pohon kelapa sawit berupa tandan buah segar akan diklasifikasikan sebagai produk agrikultur. Sesuai PSAK 69, produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Dalam hal ini, tandan buah segar akan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Di sini pohon kelapa sawit itu menggunakan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 61, dan PSAK 68. Tandan buah segarnya sendiri itu menggunakan PSAK 69. Kemudian, minyak sawitnya itu menggunakan PSAK 14. Potensi kelapa sawit mendorong Indonesia memperluas area perkebunan kelapa sawit. Sejak 1980, industri kelapa sawit di Indonesia tumbuh sekitar 10% per tahun. Peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit berdampak pada peningkatan produksi minyak kelapa sawit Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi minyak sawit di dunia cenderung terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2005 sebesar 183,6 juta ton, tahun 2010 sebesar 216,2 juta ton, tahun 2015 sebesar 243,9 juta ton, tahun 2020 sebesar 285,8 juta ton, dan tahun 2025 sebesar 318,7 juta ton, atau rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2025 sebesar 2,8%. Terima kasih.